Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak, semangat pagi. Ya, luar biasa. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu bahagia, senang hatinya ya, supaya belajarnya lebih mudah ya. Kesempatan kali ini Ustadz akan mengajak anak-anak belajar bahasa Inggris, materi berikutnya ya, yaitu tentang tentang telling times, itu menyatakan waktu. Seperti biasa, Ustaz mengingatkan sebelum mulai, alangkah baiknya anak-anak membaca sholawat dan doa. Jangan lupa diniati belajar hanya untuk beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan diberi kemudahan, diberi pemahaman yang mendalam, dan ilmunya bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anak yang Ustaz sayangi, kelas 5 ya. Ya. Untuk menyatakan waktu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah bagaimana menanyakan jam atau waktu tertentu. Jadi anak-anak bisa menggunakan kalimat what time is it? What time is it? Gitu ya. What time is it? Jam berapa sekarang? Ya, it di sini konteksnya adalah sekarang. Walaupun kata sekarang kalau dicari di kamus itu ada istilah lain dalam bahasa Inggris, yaitu now. Boleh nggak it-nya diganti now? Boleh. What time is now? Itu boleh. Nah, dijawab sesuai dengan jam sekarang. Misalnya jam 9 tepat, berarti jawabnya gimana? It is 9 o'clock. Ya, bisa ditirukan di rumah. It is 9 o'clock. It is 9 o'clock. Very good. Sekarang jam 9 tepat. Itu bagaimana menanyakan waktu kepada teman atau kepada yang lain. Kemudian next, untuk menyatakan jam atau waktu tertentu ya, kita menggunakan kata o'clock. Tadi sudah diberi contoh di awal ya, o'clock, bukan o'clock tapi o'clock. Contohnya di sini ada jam 4 tepat ya. So you can say it is 4 o'clock. It is 4 o'clock. It is dapat disingkat it's. Jadi kalau biar lebih mudah, you can say, anak-anak boleh bilang it's 4 o'clock. Artinya sekarang jam 4 tepat. Do you get my point? Very good. Hal yang ini lebih mudah ya. Nah, sekarang yang berikutnya adalah untuk menyatakan menit yang lebih. Untuk menyatakan lebih apanya? Menitnya maksudnya. Maksudnya jam titik-titik lebih titik-titik. Jam berapa lebih berapa, begitu. Maka kita gunakan kata pas ya. Pas di sini artinya lebih atau lewat. Lebih atau lewat. Contohnya jam 10. Ini di sini ada gambar jam 10. Jarum pendek di 10, jarum panjang di 1, berarti artinya jam 10 lebih 5 menit. Maka anak-anak bisa menyebutkan atau mengucapkan it is 5 past 10. Jam 10 lebih 5 menit. Menit lebihnya ditulis atau disebutkan dahulu. Menit lebihnya ditulis dulu. Ya. Ya, let's break down. Mari kita break down satu-satu supaya lebih jelas ya.
Jam titik-titik lebih titik-titik. Kita menggunakan kata pas. Contohnya adalah jam 10 lebih 5. It is, ya, setelah it is ada 5. Nah, 5 itu adalah menit. Jadi menitnya ditulis dulu. Kalau menitnya kebetulan 5, lebihnya ya berarti 5. Kalau 10 ya berarti 10. Kalau 20 berarti 20 dan seterusnya. Kemudian pas, ya, pas itu lebih atau lewat. 10, ya, 10 di sini adalah jamnya. Maka dibacanya dari belakang, ya. Dibaca ketika diartikan bahasa Indonesianya dari belakang. Jam 10 lebih 5 menit. Atau dalam bahasa Inggris, it is 5 past 10. Get my point? Yes. Do you understand me? Yes, I do. Semangat, ya. Kemudian kalau tadi lebih, ya kan, atau lewat, sekarang kurang. Untuk menyatakan menit yang kurang, maksudnya jam berapa kurang berapa. Kita gunakan kata to. Ya. Contohnya di sini ada panjangnya ada di 7. Mohon maaf, panjangnya ada di 10, kemudian jarum pendeknya ada di 7. Berarti kalau dibaca Indonesia gimana ini? Jam 7 kurang 10 menit. Ya. Nah, ya, you can say it is 10 to 7. It is 10 to 7. Ingat-ingat, menit kurangnya ditulis dulu. Kalau tadi menit lebihnya, sekarang menit kurangnya. Jadi pokoknya patokannya menitnya dulu yang harus disebutkan atau ditulis dulu. Baru jamnya. Ya. Kita breakdown lagi. Nah, di sini sudah Ustadz beri tanda panah keterangan, ya, jadi supaya lebih jelas. Jam titik-titik kurang titik-titik. It is 10 to 7. Dibacanya dari belakang. 7 itu kan 7, berarti jam. 7 itu menunjukkan jam. To, apa tadi itu artinya? Kurang. 10 di sini berarti menunjukkan menit. 10 menit. Dibacanya dari belakang, jam 7 kurang 10 menit. Satu lagi, it is 10 to 7. It's 10 to 7. Jam 7 kurang 10 menit. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami, ya, teman-teman, ya. Baik, ini ada tambahan, ya, untuk istilah menit. Ya, kalau menit yang biasa yang menggunakan bilangan biasa. Misalnya 5 ya 5, 10 ya 10, 15 ya 15. Nah, untuk yang 15 dan 30 menit itu ada istilah lain. Kalau yang menitnya 15 menit, maka istilahnya bisa menggunakan kata a quarter. A quarter artinya 15 menit atau seperempat jam. Satu lagi, a quarter. Ya. Polanya atau aturannya sama, ya. Menitnya dulu ditulis. Ya, ditulis menitnya dulu, kemudian diikuti pas atau to, dan kemudian baru jamnya. Ya. Kebetulan contohnya di sini jarum pendek ada di 12, lebih sedikit. Jarum panjang ada di angka 3, berarti 15 menit, ya kan, atau seperempat jam. Ya, you can say it is a quarter past 12. 12 itu kan 12, ya. 15 tadi a quarter. Jam 12 lebih 15 menit. 12 itu 12, a quarter tadi 15. Kita breakdown. Let's break down. It is a quarter past 12. Nah, 12-nya apa tadi? Menunjukkan jam. Past itu apa tadi? Lebih. A quarter adalah 15 menit atau seperempat jam. Ya, contoh lain. Bagaimana kalau menggunakan to? 15 menit kurangnya, ya, kurang untuk menunjukkan jam berapa
kurang 15 menit begitu. Ya, jadi seperti ini contohnya. Nah, ini ada jam yang menunjukkan bahwa jam 3 kurang 15 menit. Jam 3 kurang 15 menit. Berarti kalau kurang berarti kita menggunakan to. It is a quarter to 3. Ya, ingat-ingat dibacanya di belakang. 3 itu kan 3. Di jam 3 to itu kurang a quarter itu 15 menit. Jadi jam 3 kurang 15 menit. Ya. Bagaimana yang 30 menit ya, istilah 30 menit ya, nanti anak-anak bisa menggunakan kata a half. A half. Sekali lagi a half. Ya, contohnya adalah kalau a half itu berarti jarum panjangnya ada di angka 6. Kalau tadi a quarter itu jarum panjangnya kalau tidak di 9 di angka 3. Kalau a half hanya satu yaitu di angka 6. Contohnya di sini. Ini jam berapa berarti? Jarum panjangnya ada di 6, jarum pendeknya di antara 1 dan 2. Berarti artinya jam 1 lebih 30 menit atau setengah 2. Ya, saya ulangi, jam 1 lebih 30 menit atau setengah jam, atau bisa dibaca kalau di budaya kita Indonesia ya setengah 2. How do you say in English? Bagaimana sih menyatakan dalam bahasa Inggrisnya? It is a half past 1. Ingat-ingat. Menitnya dulu yang ditulis. A half. It is a half past 1. Kebetulan kita menggunakan past dulu. Kalau menggunakan past, maka jamnya adalah jam 1. 1 ya. Dibaca dari belakang. Jam 1 lebih 30 menit. Ya, bagaimana kalau menggunakan to? It is a half to 2. Ya, ini bedanya. Kalau tadi pakai pas itu past 1, sekarang kalau menggunakan to menjadi to 2. Maksudnya 30 menit menuju ke jam 2 atau jam 2 kurang 30 menit. Sama, setengah 2 begitu. Ya, mudah-mudahan anak-anak paham ya penjelasan dari Ustadz tentang telling time. Sekarang latihan. Exercise. Latihan ya. Nah, nanti kalau ini sudah, setelah menonton video ini, anak-anak bisa mengerjakan yang ada di buku bahasa Inggris. Let's enjoy English kelas 5. Di sini ada gambar jam, tapi sudah Ustadz munculkan kalimat bahasa Indonesianya. Jam 9 lebih 15 menit supaya lebih mudah. Sekarang menggunakan pas. Yuk, coba siapa bisa? Raise your hand please. Yang ditulis menitnya dulu. Oke, berarti karena di angka 3 maka a quarter. Betul. Boleh nggak nulis atau mengucapkan atau menyebutkan 15? Boleh. Jadi a quarter atau 15 apabila jarum panjangnya ada di angka 3. Pasnya pas berapa? Ya tinggal dilihat ya, jarum pendeknya menuju angka berapa itu. 9 ya. A quarter past 9 atau 15 past 9. Jam 9 lebih 15 menit. Jadi salah satu sudah bisa dijawab ya. Ustadz sendiri yang buat, Ustadz sendiri yang menjawab. Benar ya. Karena ini video rekaman. Ya, Ustadz percaya anak-anak di rumah juga bisa jawab benar kok ya. Sekarang yang menggunakan to. Jam 10 kurang 45 menit. Jamnya masih sama seperti yang tadi, tapi ketika menggunakan to, maka berapa menit sih menuju ke jam 10? Berapa menit lagi menuju ke jam 10? Ayo gimana berarti? Kalau
jarum panjangnya ada di 3, berarti jam 10-nya kurang berapa menit? Iya, 60 dikurangi 15, berarti 45 menit. Ya, dibacanya jam 10 kurang 45 menit. 45 menit bahasa Inggrisnya 45. 45. To-nya berapa? Jangan to 9 lagi. To-nya to 10 ya. To-nya to 10. Ya, bukan 9. Kalau menjawab 9 berarti masih keliru ya. Satu lagi ya, kalau seperti ini, kalau menggunakan to maka menitnya adalah 45. Sedangkan jamnya to-nya tuh berapa? To 10. Artinya jam 10 kurang 45 menit. Ya, yang berikutnya. Nah, ini kalau yang ini gampang. Jam 10 lebih 30 menit. Kita menggunakan pas. Tadi kalau 30 menit apa istilahnya? A half. Ya, betul. A half past 10. Atau a half itu kalau dinyatakan dalam angka ya, angka yang biasa ya, 30. 30 itu 30. Jadi boleh a half past 10 atau 30 past 10 ya. Jam 10 lebih 30 menit atau setengah 11. Nah, kalau menggunakan to gimana? Sama ya. A half to-nya diganti sekarang. To 11. Atau 30 to 11. Kenapa? 11 bukan 10 lagi. Iya dong ya. Ya, karena kita menggunakan istilah kurang. Kalau tadi itu jam 10 lebih 30 menit, sekarang jam 10 lebih 30 menit, artinya dengan istilah lain, berarti kan jam 11 kurang 30. Ya, seperti itu. Ya, baik, demikian penjelasan tentang telling time kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan video ini nanti bisa diulang-ulang. Apabila masih ada yang perlu ditanyakan, silakan kirim pesan ke WA pribadi Ustadz ya. Let's close by reading hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.